Anda kembali bersama Kabar Siang, pemirsa. Dan Divi, kalau kita ingat sejak banjir hari pertama pada Kamis 17 Januari lalu, ini ada sebuah peristiwa di mana ada 4 orang yang terjebak di Plaza UOB. Dua di antaranya meninggal dunia. Dan hingga hari ini proses pencarian terhadap kemungkinan adanya korban lain di basement Plaza UOB ini masih terus dilakukan. Seperti apa perkembangan dari sana? Kita akan segera langsung bergabung dengan rekan Lydia Nanda yang saat ini berada di Plaza UOB. Nanda. Ya, Divi, Tasya, dan juga pemirsa, kalau tadi saya sempat mengabarkan bahwa banyak sekali para karyawan yang bekerja di perusahaan yang berada di gedung UOB di kawasan Tamrin, Jakarta ini yang pagi-pagi tadi sudah datang ke kantor mereka hanya untuk sekedar melihat bagaimanakah perkembangan terakhir atau juga untuk melihat kondisi ruangan mereka masing-masing. Namun kini yang dapat saya kabarkan dari lobi gedung UOB adalah para karyawan ini rata-rata memutuskan akhirnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa manajemen dari gedung UOB ini tidak memberikan kepastian apakah memang para karyawan ini diperbolehkan atau kan mendapat akses ke lantai tempat mereka bekerja masing-masing, dikarenakan memang kondisinya tidak memungkinkan atau belum memungkinkan. Di sini, di gedung UOB ini, para tim dari pemadam kebakaran dinas Pemprov DKI Jakarta masih melakukan usaha untuk terus menyedot air yang masih berada di basement 3 dari gedung UOB ini. Dan di sini juga listrik padam, hanya ada beberapa ruangan yang lampunya masih menyala, tapi sebagian besar listrik di sini memang sudah padam semenjak masuknya air bah di basement 1 sampai 3 di gedung UOB ini. Selain listrik yang padam, juga tidak adanya fasilitas air yang terdapat di kantor ini, sehingga aktivitas para karyawan yang bekerja di gedung UOB ini tidak bisa berjalan dengan normal hari ini. Dan rata-rata mereka sudah memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing karena sekian lama mereka menunggu di lobi gedung UOB, tidak ada kepastian apakah mereka bisa melihat barang-barang mereka ataupun kondisi terakhir dari kantor mereka masing-masing. Adapun posko yang didirikan oleh manajemen dari gedung UOB ini sendiri berada di lobi, namun nampaknya belum bisa memberikan informasi yang jelas bagi para karyawan ini untuk membuat mereka tetap bertahan ataupun bisa mendapatkan akses untuk menuju ke kantor mereka masing-masing. Selain itu juga tadi kami mendapatkan keterangan dari tim DVI Polda Metro Jaya bahwa mereka sudah melakukan penyisiran di 2 basement yang sudah kering, yaitu basement 1 dan basement 2 yang sudah dilakukan penyedotan air. Namun kondisinya sekarang memang masih dipenuhi dengan lumpur. Lumpurnya ini cukup tebal, setebal kira-kira 5 cm, sehingga kondisi di dalam basement ini sendiri sangat sulit sekali untuk melakukan penyisiran di sana karena tempat yang gelap dan juga dipenuhi oleh lumpur yang masih berada bekas masuknya air bah yang ada di basement 1 dan juga 2. Selain itu juga dipastikan oleh tim DVI bahwa dari penyisiran 2 basement ini tidak ada korban tambahan. Sejauh ini hanya ada 4 korban yang ditemukan, di mana 2 diantaranya adalah berhasil diselamatkan dan 2 lainnya tewas. Selain itu juga kami bisa mengabarkan, Anda bisa melihat di belakang saya ini tim DVI sedang bersiap-siap untuk ikut masuk ke dalam basement 3, di mana para tim dari pemadam kebakaran masih melakukan penyedotan air di sana. Namun informasi terakhir yang kami terima, air yang bisa disedot dari dalam basement 3 ini sudah mencapai di bawah pinggang orang dewasa. Artinya hanya tinggal sedikit lagi saja waktu yang dibutuhkan oleh
para tim pemadam kebakaran dari Dinas Pemprov DKI ini untuk bisa mengeringkan basement tersebut. Dan untuk kemudian tim DVI akan masuk ke dalamnya, melakukan kembali penyisiran dan diharapkan memang tidak ada lagi korban yang bertambah. Dan kalau tadi saya sempat berbincang-bincang dengan para karyawan yang sudah datang ke lokasi tempat kantor mereka ini berada, mereka ini sudah menunggu dari pagi. Mereka sudah menunggu dari pagi dan dari pihak perusahaan sendiri memang memberikan konfirmasi bahwa hari ini kantor mereka akan beroperasi seperti biasa. Namun sayangnya ketika mereka datang ke gedung ini, mereka tidak bisa masuk ke dalam kantor ataupun bahkan hanya untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari ruangan mereka. Mereka berkumpul di lobi dan juga di bagian samping dari Plaza UOB ini sendiri sambil menunggu kepastian dari pihak manajemen. Pengamanan di sini juga sangat ketat, Divi, Tasya dan juga pemirsa. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam pelataran parkir yang berada di belakang saya ini harus menunjukkan ID card ataupun identitas yang menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah karyawan yang bekerja di perusahaan yang berada di salah satu yang berada di gedung UOB ini. Jika tidak, orang yang tidak memiliki ID card tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk karena para wartawan pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan ataupun juga pelataran, hanya sampai di pelataran parkir saja dilarang oleh pihak dari keamanan dari pihak UOB, gedung UOB ini sendiri. Dan kalau tadi saya perhatikan di depan gedung UOB ini arus lalu lintas masih tersendat hingga saat ini karena pengamanan yang sangat ketat diberlakukan di depan dari gedung UOB ini sendiri. Banyak sekali aparat kepolisian dan juga pihak keamanan dari gedung UOB sehingga ini memperlambat arus kendaraan. Untuk Anda yang akan melewati jalur Tamrin dan juga Sudirman, Anda harus sedikit lebih bersabar mungkin di depan gedung UOB karena memang arusnya tersendat, selain juga masih karena banyaknya kendaraan yang parkir di depan, kendaraan pengamanan yang parkir di depan, masih banyak karyawan juga yang menunggu untuk masuk ke dalam dari lobi UOB ini, atau mereka juga sedang menunggu kendaraan untuk akhirnya memutuskan kembali ke rumah mereka masing-masing karena hingga siang ini belum ada konfirmasi dari pihak manajemen gedung UOB sendiri untuk akses lift ataupun juga akses menuju ke lantai-lantai dari kantor mereka masing-masing. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari gedung UOB kawasan Tamrin Jakarta. Kembali ke Divi dan Tasya di studio. Ya, Nanda, ada alasan khusus dari pihak pengelola di sana sehingga memberlakukan pengamanan yang begitu ketat, termasuk pada karyawan-karyawan sendiri sampai mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke kantor mereka sendiri. Apa alasannya? Iya, Tasya, memang kami sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak manajemen gedung UOB ini karena mereka pun tidak memberikan akses yang cukup kepada wartawan ataupun reporter ataupun jurnalis yang meliput bencana yang terjadi di gedung UOB ini sendiri untuk masuk ke dalam ataupun untuk melihat bagaimanakah sebenarnya kondisi dari basement tersebut. Dan kami tidak mendapatkan informasi apapun dari pihak manajemen, bahkan karyawan sendiri pun ketika masuk ke pelataran parkir itu harus diperiksa dan menunjukkan bukti ID card yang mereka miliki. Kalau tidak, mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam atau mereka pun akan dipinggirkan begitu untuk memarkirkan kendaraannya ke pinggir dan tidak boleh untuk melalui pelataran parkir ini, begitu Tasya. Ya, Nanda, kita ketahui setelah kejadian ini pihak gedung maupun instansi terkait membuka begitu ya adanya, kalau misalkan adanya aduan, apakah hingga saat ini adakah aduan kehilangan keluarga ataupun aduan untuk melaporkan kendaraannya yang masih tertinggal di Plaza Gedung UOB? Iya, Divi, informasi yang sudah saya berikan sebelumnya bahwa ada 25 laporan yang masuk ke posko dari manajemen gedung UOB sendiri. Ini tentang data kepemilikan dari kendaraan yang ikut terendam
air bah di basement 1 dan juga 2. Sementara itu untuk laporan kehilangan kerabat ataupun kehilangan keluarga ini dibuka oleh posko dari DVI. Keduanya berada di lobi gedung UOB, namun hingga saat ini posko dari DVI belum mendapatkan laporan apapun tentang laporan kehilangan keluarga ataupun kerabat yang disampaikan kepada dari tim DVI Polda Metro Jaya. Begitu, Divi.